Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang hebat dan yang pintar-pintar. Apa kabar hari ini? Tentunya sehat selalu ya. Di sini bertemu kembali dengan Ibu Deni di layanan BK. Pada kesempatan ini Ibu Deni akan memberikan layanan bimbingan pribadi, yaitu tentang anti stres. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kalian berdoa dulu? Ibu pimpin ya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke? Seperti biasanya, kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Tentunya buku BK ya. Sudah siap? Sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap, kita mulai. Nah, di sini Ibu Deni akan membahas tentang anti stres. Ya. Mungkin sudah tidak asing lagi tentang kata-kata stres ya. Sering kita lontarkan, kita ucapkan kalimat tersebut. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa stres itu apa. Apakah stres itu? Stres merupakan reaksi tubuh terhadap stimulus baik fisik maupun emosional yang membuat seseorang cenderung tidak nyaman. Ya. Stres apabila dibiarkan berlarut-larut akan menumpuk di alam ambang sadar kita sehingga bisa menimbulkan kecemasan. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa jangan kalian gampang memikirkan sesuatu yang sekiranya akan menimbulkan masalah, ya. Dan masalah itu nantinya kalau berlarut-larut akan menumpuk di alam ambang sadar kita, sehingga pikiran kita jadi cemas, ya. Kita lanjut. Stres selain mengganggu aktivitas mental juga akan berpengaruh pada kesehatan fisik, ya. Jadi pengaruhnya stres di sini juga terhadap mental kita, juga terhadap kesehatan fisik kita, ya. Kita lanjut lagi. Sumber stres dapat digolongkan, ya. Di sini sumber stres dapat digolongkan menjadi 4, ya. Yang pertama adalah krisis. Di sini krisis adalah perubahan atau peristiwa yang timbul mendadak dan mengguncangkan keseimbangan seseorang di luar jangkauan daya penyelesaian sehari-hari. Contohnya apa? Krisis apa? Siapa yang tahu? Misalkan di bidang usaha, ya, itu bisa kita sebut dengan krisis. Hubungan dengan keluarga itu juga bisa, ya. Dan selanjutnya. Lalu yang kedua, frustasi. Nah, ini sering juga kalian mungkin dengan teman atau dengan saudara, kadang-kadang aku frustasi, kamu frustasi. Di sini perlu kalian ketahui bahwa frustasi adalah kegagalan dalam usaha
pemuasan kebutuhan-kebutuhan atau dorongan naluri sehingga timbul kekecewaan. Ya. Di sini frustasi timbul bila niat atau usaha seseorang terhalang dengan rintangan-rintangan ya. Entah itu dari luar ataupun dari dalam ya. Kalau dari luar contohnya apa? Siapa yang tahu? Dari luar. Frustasi yang dari luar apa? Contohnya. Bisa itu contohnya diambil dari kelaparan, kemarau, atau kematian ya. Kalau dalam apa contohnya? Bisa cacat mental, rasa rendah diri, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu konflik. Ini juga sering dikatakan konflik. Aku punya konflik ya. Ini perlu kalian tahu juga konflik itu apa. Konflik adalah pertentangan antara dua keinginan atau dorongan, yaitu antara kekuatan dorongan naluri dan kekuatan yang mengendalikan dorongan-dorongan naluri tersebut. Ya, itu konflik ya. Antara dua keinginan. Dua manusia yang berbeda pendapat ya, itu konflik. Bisa konflik itu juga ada konflik yang ringan dan yang sedang atau juga bisa yang berat ya. Lalu yang keempat, tekanan. Ya, tekanan. Stres dapat ditimbulkan tekanan yang berhubungan dengan tanggung jawab yang besar yang harus ditanggungnya. Ya. Di sini kalau yang dari dalam diri sendiri yaitu tentang cita-cita. Ya. Kalau yang dari luar apa? Kalau yang tekanan tadi bisa enggak? Yang dari luar apa? Itu contohnya kalau misalkan yang dari luar tadi istri yang terlalu menuntut ya. Itu yang dari luar. Istri yang terlalu menuntut, orang tua yang menginginkan anaknya berprestasi. Kalau yang orang yang rumah tangga, yang sudah rumah tangga itu istrinya terlalu banyak tuntutan. Ini contoh misalkan orang tuanya menginginkan, menghendaki anaknya selalu juara, mempunyai prestasi yang luar biasa. Ya, itu boleh, tapi kalau terlalu menekan itu pada akhirnya menjadikan kurang baik. Mungkin bisa dimengerti sumber-sumber stres tadi? Paham belum? Ya, sudah paham ya? Kita lanjutkan lagi. Slide yang ke-5. Akibat stres. Akibat stres di sini akibatnya apa? Akibatnya yaitu perasaan cemas, takut, tertekan, kehilangan rasa aman, harga diri terancam, gelisah, keluar keringat dingin,
jantung berdebar, pusing, sulit tidur. Nah, ini akibat stres ya. Makanya kalian jangan sekali-sekali berpikir yang sangat berat. Itu akibatnya nanti stres. Kalau sudah stres, semuanya kegiatan itu tidak enak, tidak nyaman ya. Karena nanti kalau kalian sudah stres, timbul kecemasan ya. Dan di sini kecemasan yang berat dan berlangsung lama akan menurunkan kemampuan dan efisiensi seseorang dalam menjalankan fungsi-fungsi hidupnya, dan pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai macam gangguan jiwa ya. Kalau sudah ada gangguan jiwa, nanti larinya kemana? Ke rumah sakit jiwa. Oke, bisa dilanjut lagi? Atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan dicatat dulu di bukunya, ya, di bukunya dicatat dulu, nanti ditanyakan kalau sudah pembelajaran ini selesai. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini tadi kecemasan tadi ya. Udah, yang berikutnya. Reaksi psikologis yang timbul dalam menghadapi stres. Ya. Reaksi psikologis yang timbul dalam menghadapi stres. Ya, secara psikologis orang itu dalam menghadapi stres pasti ada permasalahannya ya. Yaitu yang pertama, menghadapi langsung dengan segala resiko. Terus berikutnya menarik diri dan tak tahu menau, lari dari kenyataan. Siapa yang punya masalah lari dari kenyataan? Ada enggak? Terus yang ketiga, menggunakan mekanisme pertahanan diri. Nah ini ya. Jadi kalau kalian punya masalah, jangan kalian lari dari kenyataan atau menggunakan mekanisme pertahanan diri. Jadi hadapi permasalahan ini dengan hati yang lapang, yang tulus ya. Oke, bisa kita lanjut lagi? Penanggulangan stres. Ya. Di sini ada penanggulangan stres. Bagaimana? Bisa dilanjut? Ayo, kita perhatikan, ya. Kayaknya kok kurang antusias ya. Ayo perhatikan. Ya, kita lanjutkan ya. Ibu Deni lanjutkan. Kamu tetap semangat ya. Supaya nanti tidak stres. Karena kalau kalian tidak memperhatikan, ya karena kita PJJ ini sampai kapan kita belum bisa memperkirakan sampai kapan COVID berlalu. Jadi ini pun juga nantinya akan menjadi permasalahan, yaitu membuat kalian stres lagi. Kalau kalian tidak mau mengamati,
materi yang Ibu berikan ini. Nah, ini salah satu trik untuk menanggulangi stres kalian juga. Yang pertama, mengenal dan menyadari sumber-sumber stres. Ya, penanggulangannya mengenal dan menyadari sumber-sumber stres. Kamu bisa dikatakan stres ini permasalahannya apa? Kamu kenali, kamu pelajari sumbernya apa. Yang kedua, membina kedewasaan kepribadian melalui pendidikan dan pengalaman hidup. Apa maksudnya di sini? Membina kedewasaan kepribadian melalui pendidikan dan pengalaman hidup. Ya, kamu sudah usia berapa sekarang? Sudah SMP, otomatis berpikirlah secara dewasa, punya kepribadian yang baik. Dan sekarang kamu sudah SMP, sedikit banyak kamu juga sudah bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk menjalani kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan hidup sehat. Nah, ini kalau dikaitkan dengan COVID sekarang ini sangat erat sekali ya hubungannya. Kita untuk menjalani hidup sekarang ini dengan adanya COVID ini, kalian disarankan untuk hidup sehat, hidup bersih, entah itu di luar rumah maupun di dalam rumah. Kalau di luar rumah yang jelas kamu pakai masker, cuci tangan, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Ya, kalau di dalam rumah juga lingkungan yang bersih, kamar itu harus ada ventilasinya, jendela supaya jendela dibuka supaya ada sinar matahari masuk. Itu juga salah satu hidup sehat. Dan lingkungan yang bersih, otomatis kamu juga harus mau membersihkan lingkungan rumahnya. Yang keempat, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala sesuatu yang terjadi dengan tetap beriman kepadanya, ya. Walaupun kamu misalkan punya masalah, kamu harus tetap bersyukur kepada Tuhan, ya. Supaya apa? Ya, supaya kamu tidak berpikir monoton, ya. Nah, ini salah satu untuk penanggulangan stres seperti itu. Minta bimbingan kepada sahabat dekat, orang-orang yang lebih dewasa. Ya, ini bisa untuk membimbing kalian. Mungkin kalau lebih berat lagi bisa ke psikolog. Psikolognya ada di mana? Sekarang di puskesmas itu sudah tersedia psikolog, ya, untuk membimbing, mengarahkan, mendampingi kalian, memberi alternatif jalan keluar. Mungkin juga ke guru BK kalau kalian kepengen konsultasi, itu bisa juga. Yang keenam, hindarkan sikap-sikap negatif. Ini yang seringkali muncul di pikiran kalian pada saat mengalami stres. Jadi salah satu penanggulangannya, kalian harus menghindarkan sikap-sikap negatif. Misal memberontak, sikap apatis, marah-marah, dan seterusnya. Ini yang kurang membantu dalam penanggulangan stres itu, ya. Bisa dipahami untuk penanggulangan stres. Saya yakin kalian anak yang hebat,
pasti bisa untuk membawa diri jangan sampai kalian mengalami stres. Ya, kita lanjut berikutnya. Nah, di sini untuk lebih jelas lagi, yuk kita simak slide berikut dalam penanggulangan stres, ya. Nah, di sini jangan suka memaksakan diri atau melakukan sesuatu yang berlebihan di suatu kesempatan. Apapun permasalahan, kalau kita memaksakan diri, hasilnya juga kurang baik, hasilnya tidak maksimal. Jadi yang biasa-biasa saja, enjoy saja, jangan terlalu memaksakan diri. Ya. Jangan memasang target untuk tampil sempurna. Nah, tapi bekerjalah semaksimal dan seoptimal mungkin. Ya. Kita lanjut. Belajarlah Tosai. Ya. Kita sebagai anak pelajar, terpelajar harus mau membuka diri untuk membuka buku belajar, ya, karena belajar membaca itu adalah jendela hati. Oke, ya, kita lanjut. Mulailah hidup teratur, jangan biarkan berantakan di semua hal. Nah, ini salah satu tip-tip yang untuk penanggulangan stres, ya. Jadi kita belajar untuk memulai hidup teratur. Oke, kita lanjut. Lakukan relaksasi dengan mendengarkan musik, melihat film komedi, dan seterusnya. Kita kalau mau refresh otak kita, mau enjoy, kita misalkan nonton, jangan nonton yang sinetron yang mendayu-dayu, ya. Kita tontonlah mungkin lagu-lagu yang nyaman kita nikmati, dengan mungkin kalau film komedi yang bisa membuat kita tertawa, ya. Tapi kalau kita lagi punya masalah, kita punya problem, yang kita lihat adalah telenovela yang yang punya masalah yang mendayu-dayu, yang pas berkelahi. Nah, pada akhirnya juga akan terbawa oleh diri kamu, ya. Kita lanjut. Jadilah seorang pemaaf. Nah, ini siapa ini yang jadi penggemar kucing? Kucing aja bisa saling memaafkan, apalagi kita sebagai manusia, ya. Kita jangan kalah dengan kucing. Oke. Cari sahabat yang mau mendengar curahan perasaanmu atau perasaan kita. Jadi carilah bila kamu mempunyai masalah, carilah sahabat yang sekiranya bisa mendengar curhatmu, atau mungkin kepada ibumu, atau kepada wali kelasmu, kepada guru BK-mu, atau siapa yang kamu pilih bisa kamu percaya. Oke, kita lanjut lagi. Berserah dirilah pada Tuhan. Nah, ini yang obat yang paling mujarab, ya. Jadi kalau kita mengalami segala sesuatu masalah, kita harus ingat kepada Tuhan, kita berserah diri, kita berdoa, ya, kepada Tuhan, diberi jalan keluar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita ada tugas, yaitu tugas rumah.
Dan untuk materi stres tadi dari awal sampai akhir itu sudah Ibu terangkan dengan jelas. Nah, karena ini sudah selesai dan waktunya masih ada, Ibu mohon kalian dengan waktu yang masih ini untuk dilanjutkan mengerjakan tugasnya. Ya, sanggup ya untuk mengerjakan tugasnya ya. Waktunya masih ada. Jangan sampai pekerjaan itu ditunda-tunda, pada akhirnya nanti tidak dikerjakan. Tapi kalau masih hangat seperti ini, kamu bisa gampang untuk menyelesaikan ya. Nah, di sini tugasnya ada 4 ya. Tolong dikerjakan dengan baik di buku BK. Pada saatnya nanti akan Ibu koreksi ya. Akan Ibu koreksi. Jadi kita lihat nanti untuk pekerjaan dari awal sampai akhir tatap muka nanti ya. Nah, untuk soal nomor 4 ini kalian buat poster dengan tema pencegahan stres di sekolah. Jadi kamu cari di Mbah Google ya. Cari di Mbah Google untuk poster-poster, kamu tempel, tidak hanya satu ya. Ada beberapa poster itu kamu tempel di kertas manila ya, untuk pencegahan anti stres di sekolah. Jelas ya? Jelas? Ya, kalau misalkan ada yang belum jelas, boleh tanya ke Bu Deni ya. Mungkin Japri bisa, ke sekolah juga bisa ya. Akan Ibu jawab semampu Ibu. Ya, ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada enggak? Ya, kalau sudah tidak ada, ya, di sini stop stres. Jadi jangan sampai ada siswa yang mengalami stres dengan PJJ ini. Kalau kalian stres, nanti tidak ada manfaatnya ya. Jadi jalani apa adanya, jalani dengan senang hati, jalani PJJ ini dengan ikhlas, supaya nanti kalian bisa mendapatkan nilai dalam belajar yang lebih bagus lagi. Oke? Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Hmm.